Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Silvia dengan NPM 19110306010 dari Prodi Muamalah kelas L. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3, yaitu tentang konsep perikatan dalam Islam. Langsung saja ke materi yang pertama. Pengertian perikatan Islam. Istilah hukum perikatan Islam dalam buku ini dimaksudkan sebagai pandangan pengertian dari hukum perikatan dalam hukum perdata. Dalam pengertian hukum perikatan Islam di sini juga dimaksudkan sebagai cakupan yang lebih luas dari sekedar hukum perjanjian. Yang pertama, pengertian hukum perikatan Islam. Hukum perikatan Islam yang dimaksudkan di sini adalah bagian dari hukum Islam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya. Dari pengertian tersebut di atas, tampak adanya kaitan yang jelas antara hukum perikatan yang bersifat hubungan perdata dan prinsip kepatuhan dalam menjalankan ajaran agama Islam yang ketentuannya terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa substansi dari hukum perikatan Islam tersebut lebih luas dari materi yang terdapat pada hukum perikatan Barat. Adapun alasan mengapa hukum perikatan Islam diajarkan di Fakultas Hukum. Alasan-alasan tersebut sebagai berikut. A. Alasan sosiologi. B. Alasan yuridis. C. Alasan praktis. B. Syarat dan rukun perikatan Islam. Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipatuhi. Secara bahasa, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk syahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan atau peraturan atau petunjuk yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam syariah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Pendapat mengenai rukun perikatan atau sering disebut juga dengan rukun akad dalam hukum Islam beraneka ragam di kalangan para ahli fikih. Tujuan pokok dan akad ketetapan. Yang pertama, subjek perikatan atau pihak yang berakad. Subjek hukum ini terdapat dua jenis, yaitu A. Manusia, B. Badan hukum. Para ahli fikih membagi kapasitas hukum seseorang ke dalam 4 tahap subjek hukum. Yang pertama, marhalah al-janin. Yang kedua, marhalah al-sabah. Yang ketiga, marhalah al-tamyiz. Yang ketiga, marhalah al-bulugh. Yang keempat, marhalah al-bulugh. Yang kelima, daul ar-rusyud. C. Unsur-unsur akad. Akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum. Terdapat objeknya. Dari definisi tersebut dapat diperoleh 3 unsur terkadang dalam akad sebagai berikut. Yang pertama, pertalian ijab dan kabul. Yang kedua, dibenarkan oleh syara. Yang ketiga, mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Akad adalah salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan tasharuf. Menurut Mutafa Az-Zakrah, tasharuf memiliki 2 bentuk sebagai berikut. Yang pertama, tasharuf li, perbuatan. Yang ketiga, tasharuf qauli atau perkataan. Tasharuf qauli terbagi dalam 2 bentuk, yaitu sebagai berikut. A. Tasharuf qauli akdi. B. Tasharuf qauli gairu akdi. Kemudian yang D. Asas-asas hukum perikatan. Asas berasal dari bahasa Arab asasun yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip, termasuk perbuatan muamalah, yaitu yang pertama, asas ilahiyah. Yang kedua, asas kebebasan. Yang ketiga, asas persamaan. Yang keempat, asas keadilan. Yang kelima, asas kerelaan. Yang keenam, asas kejujuran. Yang ketujuh, asas tertulis. Yang E. Hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban adalah 2 sisi yang saling bertimbal balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain. Begitupun sebaliknya, kewajiban salah satu pihak menjadi hak yang pihak yang lain.
Yang pertama hak, pengertian hak. Hak menurut bahasa adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Arti lain adalah wewenang menurut hukum. B. Jenis-jenis hak. Ulama fikih mengupakan bahwa jenis-jenis hak dapat dilihat dari berbagai segi. Dilihat dari segi pemilik hak terbagi menjadi 3 macam, yaitu A. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, B. Hak manusia, dan C. Hak gabungan antara hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak manusia. Dari segi objek, hak berhubungan dengan harta. Yang pertama hak mali, hak yang berhubungan dengan harta. Yang B, hak gairu ma'ali, hak tidak terkait benda. Yang C, hak asyaki. Yang D, hak hal aini. Dan yang E, hak mujarab. Yang F, penyelesaian perselisihan. Penyelesaian perselisihan dalam akad perdagangan. Yang pertama, yang A, perselisihan harga. Yang B, perselisihan pertanggungjawaban risiko. Mengenai pertanggungjawaban atas risiko apabila terjadi kerusakan atau kemusnahan barang, para ahli fikih berpendapat bahwa hal ini dapat dilihat dari sudut terjadinya kerusakan. Yang pertama, apabila terjadi sebelum serah terima. Yang kedua, apabila terjadi sesudah serah terima. Yang kedua, jalan penyelesaian. Penyelesaian perselisihan dalam hukum perikatan Islam pada prinsipnya boleh dilaksanakan melalui 3 jalan, yaitu yang A, perdamaian, yang B, jalan arbitrase, yang C, mediasi proses pengadilan. G, berakhirnya akad. Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya dalam akad jual beli. Misalnya akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi fasyak atau pembatalan atau telah berakhir waktunya. Fasyak terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut. Yang pertama, difasyak atau dibatalkan karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara, seperti yang disebutkan dalam akad rusak, misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan. Yang kedua, dengan sebab adanya hiyar atau khiyar ruqyat, cacat syarat atau majelis. Yang ketiga, salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal akad yang barang saja dilakukan. Yang keempat, karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya dalam khiyar pembayaran, khiyar nak, penjualan mengatakan bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli dan dengan ketentuan dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar. Akad jual beli batal apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar akad berlangsung. Akan tetapi ia tidak membayar akad menjadi rusak atau batal. Yang kelima, karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa, berjangka waktu tertentu dan tidak dapat berpanjang. Yang keenam, karena tidak terdapat izin pihak yang berwenang. Dan yang ketujuh, karena kematian. Sekian presentasi singkat dari saya mengenai bab 3, yaitu konsep perikatan dalam Islam. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.